Nah, ketemu lagi masih bahas pakai baju yang sama di waktu yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sekarang masih berlanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Setelah menjalankan 3P, kok masih ada sensasi? Gimana ya? Apakah 3P-nya sudah benar? Sudah sesuai ketentuan? Sebenarnya 3P itu hanya apa ya? Hanya arahan aja ya, arahan buat kita gitu. Tapi tetap tubuh kita sendiri yang paham tentang kita gitu. Maksudnya makanan di sini dalam 3P makanan dijaga pola makan, jangan telat makan, jangan begini, jangan begitu, jangan begini begitu. Tapi kalau tubuh kita belum kuat makan nasi, ya jangan dipaksakan gitu. Karena kalau dokter yang sudah paham, sempet ada yang disuruh makan bubur sampai disaring, bubur saring coba gitu. Nah itu jadi untuk 3P ini harus pintar-pintar kitanya, makanan yang cocok untuk kita apa, yang nyaman di perut kita apa, yang enak di pencernaan kita apa, yang gak bikin lemes. Jadi kadang bubur walaupun dia lembek, tapi dia nggak bikin lemas. Karena apa? Kerja pencernaan kita tidak terlalu berat untuk mengolah makanan itu. Beda sama nasi atau sayuran atau apa gitu, dia berserat gitu loh, seratnya lebih tinggi. Sedangkan pencernaan kita tuh sedang istilahnya lagi cedera gitu, lagi dicedera, disuruh beraktivitas seperti yang normal, pasti efeknya ya nggak akan kuat ya. Makanya ada orang yang, Kang saya udah makan sampai 7 kali tapi kok lemes. Kang saya udah makan sampai ini kok badan saya linu-linu gitu. Nah itu bisa karena itu gitu. Coba turunkan apa yang kita makan tuh, diatur coba dari cemilannya, makanannya. Nggak apa-apa kita makan yang lembek-lembek gitu, yang halus-halus untuk beberapa saat, tapi kita cepat sembuh gitu, daripada kita makan yang yang ini tapi ternyata tubuh kita belum kuat gitu, yang kayak nasi yang seperti umum biasa gitu, tapi ternyata pencernaan kita nggak kuat. Nah itu harus pintar di situ juga, kita harus pintar memahami diri sendiri. Terus yang keduanya, P yang kedua itu pola pikir. Nah ini pola pikir juga kadang berpengaruh juga ya, berpengaruh. Pola pikir kita harus bisa berpikir lebih tenang, lebih santai, lebih nerimo gitu. Pola pikirnya jangan ada dendam di antara kita, maksudnya lebih santai, lebih positive thinking. Seperti video kemarin aku bahas tentang positive thinking itu ya, maksudnya ke situ pola pikirnya. Jadi kalau ada apa-apa jangan terlalu dipikirkan gitu. Ya sudahlah, kita udah sakit gini ya jalanin aja, jalanin, obatin, udah nggak usah terlalu didramatisir. Aduh kenapa aku begini, kenapa aku begitu, orang lain sudah jadi manajer, orang lain sudah jadi ini, aku malah sakit, aku malah gak kerja saat ini, entah nanti besok kan berbeda ceritanya gitu. Jadi ya terima saja, jangan jadi beban. Kalau misalkan kita jadi beban untuk keluarga, ngerepotin, ya kita berdoa supaya mereka tetap mau membantu kita, tetap support kita untuk sembuh gitu. Kita minta sama yang Maha Kuasa supaya kita diberi kekuatan, dan keluarga kita juga
orang-orang sekitar kita diberi kekuatan juga untuk support kita gitu. Jadi pola pikir juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan masih ada kayak apa ya, biasanya sih dari pikiran awalnya ya, kalau ada dendam, ada emosi yang belum keluar atau belum kita ikhlaskan, atau ada yang apa ya, yang ganjel, biasanya itu masih apa ya, masih buram lah buat kitanya gitu loh, untuk benar-benar sehat dan sembuh gitu. Harus benar-benar kita ikhlaskan, maafkan, lepaskan. Ya hipnoterapi juga sebenarnya bagus, ya sangat bagus sih sebenarnya. Kalau ada masalah yang kita nggak bisa ungkapkan, di hipnoterapi itu sangat bagus. Kalau misalnya susah juga dengan relaksasi bisa, dengan relaksasi apa, menenangkan diri gitu. Nanti mungkin suatu saat saya bahas cara merelaksasi diri. Entah kenapa saya juga dari 2010 tuh saya relaksasi tuh bisa gitu, gampang. Maksudnya dari nafas diafragma terus relaksasi, bisa relax, itu bisa gampang, cepet. Dan itu memang nggak butuh waktu lama, cepat sembuh, karena dengan relaksasi merilis serotonin gitu, cepat. Nah tahun sekarang itu sulit, karena ada juga karena apa, yang kedua ini ada juga penyebabnya dari anxiety ke lambung, dari lambung ke anxiety. Nanti mungkin saya bahas juga itulah gitu, bedanya yang dari lambung ke anxiety, yang dari anxiety ke lambung. Nanti insya Allah saya bahas di video berikutnya, karena memang berbeda ya, sakitnya berbeda, penanganannya juga sebenarnya berbeda ya. Untuk 3P mungkin gitu ya, pola hidup ya, istirahat yang cukup, gitu aja. Untuk sensasi-sensasi yang masih ada, selama kalau kita udah jalanin 3P dengan baik, sabar, karena luka di dalam tubuh itu nggak secepat sembuhnya luka di luar. Misalkan kalau di tangan kan luka 3 seminggu udah bagus lah, udah kering gitu. Kalau di dalam kan beda. Kita minum kelewatan lukanya, kita makan kelewatan lukanya. Nah gimana caranya supaya luka itu tidak terbuka lagi? Ya kita coba makan dengan makanan yang tidak membuat luka yang kita alami makin parah atau terbuka lagi gitu setelah mulai mengering gitu. Gitu aja dari saya untuk pembahasan yang nomor 3 ya. Habis ini kita bahas yang nomor 4. Sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh juga pembicaraannya, karena ini berhubungan, tapi ya nanti saya jelaskan juga. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada banyak salah kata atau pembawaan saya dalam membawakan penjelasan ini tidak kurang nyaman. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.